Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadani ila dinil Islam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi ba'atha fina nabiyyahu bi ahsanil aqidah wa rafa'a liwa'aha ba'da syari'ati wal ghazwa wa ja'ala an-nutqa wal kalama min wasilati da'watil islamiyah. Assalatu wassalamu ala nuril anwar wa miftahil yasar wa kilyatil atyar sayyidil mukhtari ala azhar summa atba'ahul akhyar amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Allah Subhanahu wa ta'ala telah melimpahkan kepada kita semua berupa kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia ini. Dari segala kenikmatan-kenikmatan itu, ada kiranya nikmat yang paling besar yang tidak bisa dimiliki oleh seluruh umat manusia kecuali orang-orang yang Allah cintai. Nikmat apa itu? Yaitu nikmat iman dan Islam. Nikmat iman dan Islam ini adalah nikmat yang paling besar yang Allah berikan bagi hamba-hambanya yang Ia cintai. Dan alhamdulillah, kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai orang Islam, mengakui Allah sebagai Tuhan kita dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai utusannya. Alhamdulillah. Kemudian salawat serta salam tercurah dan terlimpah kepada Nabi kita, junjungan kita, presiden kita, presiden umat muslim, ya, sebenar-benarnya presiden, sebenar-benarnya pemimpin yang tiada duanya. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafaat kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kakak-kakak pengurus Departemen Agama Himpunan Mahasiswa Jurusan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, ya. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih karena saya telah diberikan kesempatan untuk mengisi kajian pada sore hari yang berbahagia ini. Seperti itu. Insya Allah, apa yang saya sampaikan berupa apa yang telah ditentukan, yaitu tema yang telah ditentukan, seperti itu. Insya Allah tidak akan dibahas mengenai bagaimana puasa, yang membatalkan puasa dan lain-lain yang mungkin pernah kita pelajari semuanya dulu semasa duduk di bangku sekolah. Baiklah teman-teman, insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya memperkenalkan saya pribadi. Nama Rico Martinez, asal Serang, ya. Insya Allah saya sedang menempuh studi S1 di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Saya mohon doanya semoga Allah berikan kelancaran untuk kita semua dan bisa menyelesaikan studi kita masing-masing, dan tentunya apa yang kita pelajari kelak bermanfaat untuk diri kita pribadi dan umumnya untuk semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sesuai tema yang telah ditentukan oleh kakak-kakak panitia, yaitu kata siapa Ramadan itu istimewa.
Kata siapa Ramadan itu istimewa? Kata siapa Ramadan itu istimewa? Kata siapa Ramadan itu istimewa? Oke, dari kalimat ini tentunya memiliki dua makna. Mungkin di antara kakak-kakak semuanya ada yang berpikiran, loh dari kalimat ini berupa pertanyaan atau pernyataan, seperti itu. Kalimat ini pertanyaan atau pernyataan. Kata siapa Ramadan itu istimewa? Jadi pertanyaan. Kata siapa Ramadan itu istimewa? Jadi pernyataan. Itu tergantung bagaimana mindset kita masing-masing. Oke, saya akan luruskan. Jadi tema itu memang menjadi pertanyaan dan pernyataan. Saya akan kombinasikan itu nanti di akhir. Ya, untuk teman-teman semuanya silahkan simak apa yang saya sampaikan. Nanti di akhir teman-teman akan menyimpulkan kata siapa Ramadan itu istimewa atau memang Ramadan itu sudah istimewa, seperti itu. Baiklah. Berbicara tentang istimewa, teman-teman ya. Berbicara tentang istimewa tidak akan jauh daripada sebab-sebab yang menjadikan itu istimewa. Saya ambil contoh. Misalkan saya bilang, dia itu istimewa ya. Loh, kamu bilang istimewa? Kenapa istimewa? Dia itu anggun, dia anggun menjadi istimewa. Misalnya, dia itu istimewa banget ya. Kenapa istimewa? Dia manis. Semua memiliki deskripsinya masing-masing. Tidak mungkin ketika orang mengatakan istimewa, tahu nggak si A itu istimewa loh. Kenapa? Bukannya kayak jalan. Gak mungkin ya. Itu bukanlah mengistimewakan, tapi menghinakan, seperti itu. Itu salah satu contoh saja. Jadi apa? Ramadan pun demikian. Kenapa Ramadan banyak yang menyebutkan istimewa? Karena pasti ada sebab yang mengistimewakan Ramadan itu. Oke? Sampai sini paham? Ya, insya Allah paham ya. Ramadan istimewa, ada sebab-sebab yang menjadikan Ramadan itu istimewa. Apa sebab-sebabnya? Sebabnya itu tak lain dan tidak jauh daripada dalil yang diperintahkannya melaksanakan suatu ibadah pada bulan suci Ramadan. Kenapa harus dalil? Semuanya membutuhkan dalil. Apalagi membicarakan tentang agama. Semuanya butuh dalil. Karena sesuatu yang tidak berlandaskan dari Al-Quran ataupun Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tertolak, amalan apapun itu. Tapi kita di sini tidak membahas tentang bid'ah ya. Bid'ah kaitannya di luar nanti, seperti itu. Di sini kita akan membahas keistimewaan Ramadan dari segi dalilnya. Oke. Dalilnya dari mana? Dari Al-Quran surah Al-Baqarah surat kedua ayat 183. Saya bacakan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Ya. Ini adalah dalil tentang perintahnya puasa di bulan suci Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Dari kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Saya jelaskan sedikit mengenai tafsir daripada ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam.
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kenapa menggunakan kalimat orang-orang yang beriman? Tidak digunakan kalimat ya ayyuhan nas. Tidak, karena ini khusus untuk orang-orang yang beriman, orang-orang yang Allah akui beriman. Maka menurut ulama, kenapa Allah menggunakan kalimat orang-orang yang beriman? Di situ Allah hendak menunjukkan kepada seluruh umat muslim, seluruh umat Nabi Muhammad SAW, bahwasannya Allah tidak membeda-bedakan seseorang daripada imannya. Apa yang dibedakan? Dari kadar imannya. Allah tidak membedakan kadar iman seseorang. Mau imannya yang biasa-biasa saja, mau imannya yang setengah-setengah, mau imannya bahkan yang paling tinggi sekalipun, Allah panggil. Jadi bahasanya wahai orang-orang yang mengaku beriman. Semua orang yang beriman, yang mengakui Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhannya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul utusannya. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian kutiba alaikumusiyam. Kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kalian semuanya melaksanakan puasa. Kenapa juga setelah amanu kutiba menggunakan kalimat pasif? Menurut ulama ini untuk menguatkan. Jadi perintah yang ditulis menggunakan kalimat pasif itu perintahnya sangatlah kuat. Seperti itu. Kutiba itu kalimat pasif. Kalau kalimat aktifnya itu kataba. Mungkin semuanya sudah paham apa itu kalimat aktif, apa itu kalimat pasif. Kalimat aktif ya seperti sedang makan, sedang menulis, sedang belajar. Ya, kalau dari kalimat kataba, yakni ya aktubu, taktubu, yaktubu. Mungkin semuanya sudah mengenal itu dulu di bangku sekolah dasar mungkin ya. Ada yang SD sudah mempelajari itu. Kemudian kalimat kataba dipasifkan menjadi kutiba, seperti itu. Oke, kita tidak membahas banyak, cukup sebagai pengetahuan saja. Seperti itu. Kutiba alaikumusiyam. Kenapa menggunakan ala? Tidak menggunakan ila. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat ila, kutiba ilaikumusiyam. Tapi mengapa menggunakan kalimat alaikum? Karena menurut ulama bahwasannya ala itu digunakan untuk mengikat sebuah perintah. Karena sebelumnya ada kalimat kutiba berupa perintah diikat oleh kalimat ala. Kenapa alasannya? Karena mengikat seluruh setiap individu per orang melaksanakan puasa tanpa terkecuali. Semuanya Allah perintahkan seperti itu. Tapi khusus orang-orang yang beriman. Kalau yang tidak beriman berarti tidak hai, seperti itu ya. Maka kalau kita semua mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui adanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, seperti itu, pada saat bulan Ramadan ini ya kita diwajibkan untuk berpuasa. Terkadang kalau misalkan di bulan puasa tuh ya, saya pernah mengalami dan teman-teman juga pernah mungkin mengalami, pergi ke suatu tempat gitu kan, ngelihat rumah makan gitu, tutup, warungnya sih tutup, tapi kok di bawahnya itu banyak sendal-sendal gitu. Nggak tahu itu sendal siapa, yang mau nanya juga malu, ngapain kita nanya gitu kan, itu urusan orang. Tapi ada yang bilang, oh itu sendalnya orang rumah. Ya mungkin kita husnuzan aja, mungkin memang sendalnya orang rumah ya, tapi itu mungkin menjadi rahasia umum dan banyak orang mengetahui. Tapi kita juga mungkin kalau untuk menasehati agak sulit karena lingkupnya masyarakat. Ya sekalipun kita belum mampu untuk menasehati, setidaknya untuk diri kita sendiri kita amalkan kewajiban itu lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah ta'ala. Jangan karena ingin dinilai sebagai orang Islam saja. Karena rubba shaimin laisa lahu jaza ilal ju'ul atas kan. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa
mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya haus dan lapar, seperti itu. Lapar dan haus aja udah kita nahan, lapar setiap pagi, dari pagi, siang, sore, malam. Tapi Allah tidak nilai itu sebagai ibadah. Karena apa? Karena mungkin ketika berpuasa kita melakukan sebuah maksiat, naudzubillahi min dzalik, seperti itu. Kita mohon semoga puasa kita diberi kelancaran dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Kemudian ayat setelahnya, ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Ayat setelahnya ini masih membahas tentang puasa. Adapun puasa ketika kita melaksanakan puasa kemudian jatuh sakit atau mengadakan sebuah perjalanan jauh yang itu diperbolehkannya untuk tidak puasa, maka dianjurkan untuk tidak berpuasa, tapi wajib menggantinya di hari lain, seperti itu. Nah, itu mungkin sudah banyak diketahui tentang puasa itu seperti apa, yang membatalkan puasa itu seperti apa. Tapi di sini kita akan membahas keistimewaannya. Jadi dengan harapan semoga dengan dibahasnya ini bisa memicu semangat kita untuk memanfaatkan bulan Ramadan kita pada tahun ini. Sayang sekali kalau tidak dimanfaatkan. Apalagi sekarang sudah menginjak ke hari ke-15. Itu kan sebentar lagi kita juga akan menemui ke hari di mana diturunkannya Al-Quran, seperti itu. Kemudian ayat setelahnya, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Ini dia juga yang menjadi salah satu alasan kenapa Ramadan itu istimewa. Ya. Yang pertama tadi karena adanya perintah puasa bagi orang-orang khususnya beriman. Kemudian yang kedua sekarang bahwasannya Al-Quran diturunkan pada bulan suci Ramadan. Itu yang menjadikan Ramadan itu istimewa. Loh, apa korelasinya ketika Al-Quran turun kok menjadi Ramadan istimewa? Begini ya, saya sampaikan begini. Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala, mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling besar di antara mukjizat-mukjizat sebelum Nabi Muhammad. Al-Quran ini adalah kalamullah, Allah langsung yang berbicara, seperti itu. Maka menghormati, memuliakan Al-Quran hukumnya wajib, seperti itu. Karena kalamullah, seperti itu, bukan makhluk ya, bukan makhluk. Oke. Jadi seperti ini. Al-Quran Allah turunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril alaihissalam. Melalui malaikat Jibril alaihissalam. Maka apa dampaknya? Malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia di antara malaikat-malaikat yang lainnya. Ruhul Qudus. Sebutannya Ruhul Qudus, seperti itu. Qudus itu artinya suci. Ya. Malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia di antara malaikat-malaikat yang lain. Kenapa dikatakan paling mulia? Karena malaikat Jibril mengemban amanah menyampaikan wahyu berupa Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Malaikat-malaikat yang lain tidak diizinkan oleh Allah. Apakah malaikat yang lain tidak mulia karena bermaksiat? Tidak. Malaikat tidak bermaksiat seperti kita. Malaikat tunduk dan patuh kepada perintah Allah. Suruh tasbih aja sampai hari kiamat. Suruh sujud aja sampai hari kiamat. Karena tidak diciptakan hawa nafsu di malaikat, seperti itu. Tapi karena malaikat Jibril alaihissalam diberikan amanah menyampaikan wahyu berupa Al-Quran Al-Karim, maka malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia, paling istimewa di antara malaikat-malaikat yang lain, seperti itu. Oke, itu satu. Kemudian yang kedua, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi wahyu. Maka Nabi Muhammad
Sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjadi nabi yang paling mulia dan paling istimewa di antara nabi-nabi yang lain. Seperti itu. Jumlah nabi ada berapa? Ada banyak, bukan cuma 25. 25 itu nabi yang wajib kita ketahui. Jumlahnya ada 124.000 lebih. Seperti itu. Ya. Itu jumlah nabi. Tapi di antara nabi-nabi itu ada nabi yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena diberikan wahyu berupa Al-Qur'an. Lagi-lagi Al-Qur'an, seperti itu. Al-Quran menjadikan Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi yang paling mulia. Kemudian apa? Nabi Muhammad mengajarkan kepada umat manusia Al-Quran sebagai pedoman hidup. Maka umat Nabi Muhammad SAW yang mengakui Islam, yang mengakui Nabi Muhammad, mengakui Allah, maka disebut sebagai umat yang paling mulia dan paling istimewa di sisi Allah. Bahkan disebutkan di suatu riwayat bahwasannya tidak akan masuk surga orang-orang sebelum Nabi Muhammad SAW. Jadi umat Nabi Muhammad itu didahulukan masuk surga, baru umat-umat yang lain. Saking diistimewakannya. Kenapa istimewa? Ya tadi karena kita diberikan suatu ilmu daripada Al-Quran Al-Karim. Kuntum khaira ummatin, kata Allah, kalian itu adalah sebaik-baiknya umat dibandingkan umat-umat sebelumnya. Seperti itu. Nah, makanya daripada yang tadi saya jelaskan, itu mungkin siklus perjalanan Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kepada malaikat, kemudian kepada Nabi Muhammad SAW, sampai kepada kita. Maka pertanyaannya seperti ini, bagaimana sekiranya seandainya Al-Quran itu diturunkan di hati kita semua? Bagaimana? Tentu insya Allah kita akan menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah. Karena kita menyimpan Al-Quran di dalam hati kita. Kita memohon kepada Allah untuk simpan Al-Quran di hati kita. Allahumma ja'alna min ahlil Quran. Seperti itu. Maka tentu kita akan menjadi manusia yang paling mulia di sisi Allah, karena kita telah mengemban Al-Quran dalam hati kita. Seperti itu. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, man ta'allamal Qur'an khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya dari kalian, sebaik-baiknya daripada kalian manusia, orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Seperti itu. Dari hadis ini jelas bahwasannya ketika kita belajar Al-Quran, ketika kita mengamalkan isi Al-Quran, ketika kita mengajarkan Al-Quran, maka kita dinilai sebagai sebaik-baiknya manusia di sisi Allah. Seperti itu. Kemudian Imam Syafi'i juga berkata, man ta'allama al-Qur'an jillun fi 'uyunin nas. Barang siapa yang mempelajari Al-Quran, jillun, mulia, fi 'uyunin nas, di mata-mata manusia yang memandang. Semua orang yang memandang kita, semua orang yang memandang para ahli Al-Quran itu sangat mulia sekali. Sekarang sudah banyak pertebaran. Ada yang hanya menghafalkan Al-Quran, ada yang hanya sekedar mengkaji Al-Quran, bahkan ada yang menafsirkan Al-Quran. Semua orang-orang itu, semua golongan yang bergelut di dunia Al-Quran itu, mereka dimuliakan oleh manusia. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang tidak mengharapkan, bahkan tidak memikirkan hal-hal duniawi. Mereka fokus sibuk dengan Al-Quran, membacanya, menghafalnya, mengkajinya. Mereka tidak sibuk mencari harta, akan tetapi Allah datangkan harta itu kepada mereka semua. Itulah nih kemuliaannya Al-Quran. Itulah korelasinya. Kenapa Ramadan menjadi istimewa? Karena bulan diturunkannya Al-Quranul Karim yang maha mulia dan maha istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu adalah alasan juga kenapa Ramadan itu menjadi Ramadan yang
bulan yang mulia di antara bulan-bulan yang lainnya, seperti itu. Maka dari itu kita sebagai umat Nabi yang diberikan amanah untuk memegang Al-Quran, mempelajari Al-Quran, pelajari. Walaupun mungkin terbilang susah, tapi tidak ada yang dinilai oleh Allah sia-sia selagi kita niatkan apa yang kita pelajari itu semata-mata karena Allah. Apalagi mempelajari yang berkaitan dengan agama, seperti itu. Hukumnya wajib. Kalau mempelajari pelajaran-pelajaran umum selain agama, hukumnya sunnah, seperti itu. Kalau mempelajari agama bagi umat muslim, hukumnya wajib. Kata Nabi SAW, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Menuntut ilmu itu kewajiban bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Oke. Dari ayat yang tadi disebutkan, ayat setelahnya, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka 'ibadi, dan jika seandainya dan jika hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang aku, kata Allah, fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Seperti itu. Allah dekat. Ujibu da'watad da'i, Allah mengabulkan, Allah merespon, Allah memberikan apa yang hambanya minta. Idza da'ani, jikalau hamba-hamba itu memanggil, meminta kepada Allah, Allah pasti akan berikan, Allah pasti akan respon. Tidak akan Allah tidak berikan, seperti itu. Kalaupun ketika kita berdoa kepada Allah, ya Allah berikan saya ini, tapi belum Allah kabulkan, bukan berarti Allah tidak mengabulkan. Ini perhatiannya, bukan berarti Allah tidak mengabulkan. Boleh jadi Allah menahan itu karena belum saatnya kita untuk mendapatkannya. Ketika kita sudah butuh pada sesuatu itu, maka pasti akan Allah berikan. Allah tidak memberikan apa yang kita inginkan, karena semua orang memiliki keinginan. Saya pengen ke sana, saya ingin ini, saya ingin itu. Tapi Allah memberikan apa yang kita butuhkan. Boleh jadi ketika kita meminta kaya, Allah tidak berikan karena mungkin kalau misalkan Allah kasih kekayaan, itu akan menjadikan kita sombong. Na'udzubillah. Mungkin yang terbaik dah kamu diberikan sebegini, seperti itu. Jangan bersuuzon kepada Allah, ya. Maka dari itu memintalah, ya. Oke, yang jomblowati nih, kiranya mungkin sudah lama menanti seseorang yang bisa mengisi hidup kita, maka manfaatkan kesempatan di bulan Ramadan ini untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah berikanlah jodoh kepada saya, seperti itu. Semoga Syawal nanti saya tidak sendirian. Ketika nanti berkunjung ke rumah saudara, sudah ada orang yang mengisi, seperti itu. Sudah ada istri ataupun suami, seperti itu. Gak apa-apa, minta aja, pasti Allah akan kabulkan, seperti itu. Apalagi itu bentuknya ibadah, menikah adalah ibadah, seperti itu. Pasti Allah kabulkan. Kemudian ada yang bertanya, loh kok niatnya seperti itu? Gak masalah, mau kita minta apa-apa juga gak masalah, seperti itu. Asalkan itu memintanya hal-hal yang baik, seperti itu. Jangan, ya Allah saya ingin mencuri, mudahkanlah, tidak boleh, seperti itu. Karena itu sudah tidak dibolehkan, haram hukumnya mencuri, ya. Jangan mencuri. Tapi satu yang mungkin diperbolehkan, apa itu? Mencuri hatiku, ya. bercanda ya, biar enggak ini biar enggak terlalu serius gitu, tegang gitu kan. Kita berbincang-bincang santai saja, seperti itu.
karena permintaan kakak-kakak kita untuk sharing time aja, berbagi sharing ya, berbagi ilmu-ilmu yang bermanfaat seperti itu. Jadi nggak usah terlalu ini. Saya juga sebenarnya belum pantas disebut ustaz seperti itu. Ustaz itu ya mungkin boleh dikatakan ustaz itu kalau ilmunya sudah mumpuni. Saya masih dhaif ilmu seperti itu. Saya masih kurang ilmu, belum pantas lah untuk dipanggil ustaz seperti itu. Ya apalagi mungkin di antara kakak-kakak sekalian ada yang lebih pantas mengisi kajian di sini. Itu bedanya hanya waktunya saja, mungkin bukan sekarang, mungkin nanti ataupun di lain hari gitu, seperti itu. Saya jujur masih dhaif ilmu, masih fakir. Kalaupun saya sudah mantap ilmunya, saya nggak mungkin datang ke Mesir. Ya, kenapa saya nggak nyari uang aja, kemudian nyari istri aja gitu kan, nikah punya anak seperti itu. Kalau udah punya ilmu ya, makanya itu alasan kenapa saya mencari ilmu, bukan mencari itu. Awas nih, maksudnya saya mencari ilmu karena saya masih bodoh seperti itu. Ya, itulah juga menjadi keistimewaan bulan Ramadan, karena bukan hanya diturunkannya Al-Quran, akan tetapi bulan Ramadan juga menjadi bulan kabulnya doa-doa para hamba. Bahkan disebutkan di suatu riwayat, ulama mengatakan bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap malam bulan Ramadan mengampuni hamba-hambanya dengan mengatakan, Fulan bin Fulan saya ampuni, kata Allah. Fulanah binti Fulana saya ampuni. Semua disebut namanya ketika malam bulan Ramadan. Apakah yang tidur-tidur saja? Apakah yang bermaksiat yang disebut? Tidak. Tentunya orang-orang yang benar-benar beribadah kepada Allah, meminta kepada Allah ampunan, seperti itu. Meminta jodoh pasti Allah berikan, nggak usah khawatir, seperti itu. Kata Habib Umar bin Hafid, sesuatu yang telah Allah takdirkan untukmu pasti Allah berikan. Jodoh adalah takdir, pasti diberi. Ya, sabar aja lah, sabar ya. Kita sama-sama sabar. Saya juga sedang sabar ya, menunggu Allah datangkan seseorang yang tepat untuk mengisi kehidupan. Jadi curhat ini enggak ya? Santai aja, santai seperti itu. Tapi jangan terlalu banyak membicarakan perihal jodoh ke saya ya, karena saya belum menikah, seperti itu. Oke, kemudian kenapa Ramadan itu dikatakan istimewa juga? Tahu nggak? Ternyata Ramadan itu adalah bukan hanya Al-Quran yang diturunkan di bulan suci Ramadan, akan tetapi kitab-kitab yang lainnya juga diturunkan pada bulan Ramadan, seperti itu. Kemudian ulama juga menyebutkan bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai bulan Ramadan ya, itu seperti Nabi Yusuf yang dicintai oleh Nabi Yakub alaihi wassalam. Bayangkan, pasti semua sudah membaca kisah Nabi Yusuf, bagaimana cintanya Nabi Yakub alaihissalam kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika Nabi Yusuf oleh saudara-saudaranya dibuang di suatu sumur dan mendapatkan kabar bahwasannya Nabi Yusuf telah dimakan oleh binatang buas, bagaimana perasaan Nabi Yakub? Sedihnya bukan main, nangisnya bukan main. Bahkan di Al-Quran disebutkan juga matanya sampai buta karena menangisi kepergian Nabi Yusuf alaihissalam. Itulah cintanya Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf. Nah, dan ulama mengibaratkan itu kecintaan Allah kepada Ramadan seperti itu. Jadi Allah sangat mencintai bulan Ramadan. Maka Ramadan ini menjadi bulan yang paling istimewa. Bahkan di suatu riwayat juga, kalau seandainya manusia itu tahu keutamaan fadilah daripada bulan Ramadan, pasti mereka akan meminta Ramadan itu 1 tahun penuh. Ya, itu menjadikan Ramadan istimewa. Kemudian diibaratkan juga seperti matahari di antara bintang-bintang. Ya, bukan dia di antara bintang-bintang ya, tapi matahari kalau dia di antara bintang-bintang nggak ada apa-apanya lah, seperti itu ya. Matahari di antara bintang-bintang, dia lagi ya.
maklum ya, maklumin saja. Kenapa? Karena ketika cahaya matahari itu datang, timbul, maka cahaya terang bintang itu akan tertutupi oleh cahaya matahari. Ketika Ramadan datang di tengah-tengah kita, maka bulan-bulan yang lain akan tertutupi oleh keistimewaan daripada bulan Ramadan. Seperti itu. Itu korelasinya. Maka itulah yang menjadikan Ramadan itu istimewa. Banyak kan? Ya banyak. Masih banyak lagi. Ini kita masih membicarakan dari ayat Al-Quran, belum daripada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Banyak sekali keutamaan Ramadan. Seperti itu. Maka kiranya kita memanfaatkan bulan Ramadan ini sebaik-baiknya. Seperti itu. Sebaik-baiknya. Karena bukan yang kita takutkan, kita tidak akan membiasakan diri untuk beribadah lagi setelah bulan Ramadan, bukan itu. Tapi apakah kita akan berjumpa dengan Ramadan tahun depan? Umur tidak ada yang tahu. Kenapa saya katakan seperti ini? Nyata buktinya. Di antara kita, mungkin saudara kita yang tahun kemarin masih berpuasa, masih sahur bareng, buka puasa bareng, sholat tarawih bareng, Idul Fitri bareng. Tapi ketika bulan Ramadan saat ini, Allah sudah lebih dulu memanggilnya. Seperti itu. Karena sudah ajalnya. Lantas apakah itu berlaku untuk kita semua? Pasti berlaku. Kata Allah, idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika telah datang kepada mereka ajal mereka, la yastakhiruna sa'a, tidak akan bisa dimundurkan sedikit pun. Sedetik aja. Ntar deh, kasihlah 1 detik gitu. 1 detik untuk bernapas, atau 5 detik lah bernapas 5 detik. Tidak ada. Sudah waktunya itu time meninggal, time meninggal. Wala yastaqdimun, jadi dimajukan. 5 menit lagi. Oke lah, jangan terlalu 5 menit, kelamaan. Kita majukan 5 menit. Gak bisa. Karena sudah ditentukan takdir. Seperti itu. Pasti datang. Semuanya pasti meninggal. Maka mari saya mengajak diri saya pribadi, kemudian mengajak teman-teman, kakak-kakak semuanya. Mari kita sama-sama memohon kepada Allah untuk diberikan kesungguhan, diberikan ketaatan pada bulan suci Ramadan tahun ini. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Seperti itu, bulan yang sangat mulia. Kita belum tentu dipertemukan bulan Ramadan setelah tahun ini. Seperti itu. Saya menasihati diri saya pribadi dan teman-teman semua. Ya Allah, begitu dosanya kami, sehingga Engkau masih perkenankan kami untuk menemui bulan suci Ramadan tahun ini. Ya Allah, pertemukanlah kami esok Ramadan tahun depan, sampai benar-benar bekal kami cukup untuk menghadapinya. Ya, seperti itu. Nah, setelah saya jelaskan dari semua keistimewaan yang telah saya jelaskan tadi, bahwasannya pertanyaan yang tadi tentunya kita bisa menjawabnya. Ya, iya. Kata siapa Ramadan itu istimewa? Itu kalau pertanyaan, kata siapa? Ternyata yang mengistimewakan Ramadan itu saya seharusnya sih nggak saya kasih tahu ya, biar teman-teman ini penasaran gitu, kakak penasaran. Kok temanya seperti itu gitu. Ya, seandainya kalau kita diizinkan oleh Allah untuk bertemu secara langsung, kita akan bahas secara detail ya, seperti itu. Tadi juga harusnya masalah tafsir itu yang ya ayolah itu ditulis biar tidak menyusahkan dipahaminya, seperti itu. Tapi karena terbatasnya waktu, terbatasnya tempat, maka ya seadanya saja, seperti itu. Tapi mau dikasih tahu nggak nih korelasinya, kombinasi antara pertanyaan dan pernyataan itu? Gimana ya? Udah deh, kasih tahu aja deh. Biar nanti pertanyaannya bisa ditanyakan yang
pertanyaan yang lain seperti itu. Oke, jadi begini, dari pertanyaan itu, kata siapa Ramadan itu istimewa? Kata siapa? Ternyata yang mengistimewakan Ramadan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan manusia, bukan kita yang mengatakan istimewa. Paham nggak? Bukan kita yang mengatakan istimewa, tapi Allah yang mengistimewakan seperti itu. Loh, gimana sih maksudnya? Begini. Nanti saya kaitkan dengan ayat Al-Quran tentang innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersalawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Nabi. Seperti itu kan. Artinya di situ kita dituntut untuk bersalawat. Ketika turunnya ayat itu, sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah, ini maksudnya apa ya Rasul? Allah Subhanahu wa Ta'ala bersalawat kemudian memerintahkan kami untuk bersalawat. Seperti itu. Bagaimana cara bersalawatnya? Kata Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Qulu, katakanlah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Seperti itu. Nah, dari tafsir ini bahwasannya ulama menceritakan yang sebenarnya bersalawat itu bukan kita. Dari kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikanlah sholawat. Sholli itu fi'il amr, perintah, dari kata sholla. Sholli ala sayyidina Muhammad. Berikanlah sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan salam seperti itu, wasallim. Jadi yang bersalawat bukan kita, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memohon saja kepada Allah seperti itu. Ya. Makanya kenapa sholawat menjadi doa yang paling mustajab dari segala doa, karena yang hakikatnya bersalawat adalah Allah. Kita hanya memohon kepada Allah. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sholla, kalimat sholla adalah fi'il madi, yaitu artinya Allah telah bersolawat. Seperti itu. Jadi kita tidak bersolawat. Maka apa ininya kaitannya dengan yang tadi? Tadi kata saya kan bahwasannya yang mengistimewakan Ramadan adalah Allah. Allah telah mengistimewakan Ramadan nih. Maka dari situ kita menyebutnya Ramadan itu istimewa. Hakikatnya kita tidak bisa mengatakan itu istimewa, tapi karena Allah telah mengistimewakan maka menjadi istimewa. Pasti ada kebingungan ya. Ya apa-apa. Emang yang namanya belajar itu nikmat kalau bingung-bingung itu ya. Ya samar-samar itu. Tapi insya Allah ini sudah jelas ya. Seperti itu. Jadi kata siapa Ramadan itu istimewa? Kata Allah yang mengistimewakan. Seperti itu. Kata siapa sih Ramadan itu istimewa? Pernyataannya. Ya emang sudah istimewa. Seperti itu. Oke, itu sedikit tentang temanya ya. Khawatir yang bertanya tentang itu terjawab sudah gitu. Soalnya ada yang japri saya itu mengenai tema, kok temanya seperti ini gitu kan. Jadi bingung saya katanya, seakan-akan Ramadan itu gak istimewa. Makanya ikut kajian ini biar paham seperti itu. Ya mungkin itu saja dari saya. Adapun nanti sesi pertanyaan bisa ditanyakan di sesi selanjutnya seperti itu. Ya teman-teman ya. Mari kita juga berdoa semoga sekarang ini kan pandemi corona, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala cepat mengangkat virus ini, kemudian menjadikan kegiatan-kegiatan kita sebelumnya yang terhambat menjadi lancar kembali seperti itu. Kita mohon kepada Allah ampunan, semoga di bulan Ramadan yang bulan Allah kabulkan doa ini, Allah kabulkan doa kita semuanya seperti itu ya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian dari saya pribadi, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada yang jarum patah, gimana sih lantunnya nggak tahu lah, lupa. Intinya kalau ada kata-kata yang salah mohon maaf ya, jangan ditaruh dalam hati seperti itu.
cukup yang ditaruh di hati itu Allah saja. Ya itulah intinya seperti itu ya. Terlalu lama nanti ya itu aja. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Oh ya, satu lagi, kalau kebenaran datangnya dari Allah, kesalahan murni daripada saya pribadi. Kalau misalkan menyalahkan, salahkan saya ya, salahkan saya, jangan salahkan daripada ilmu itu sendiri, karena mungkin saya menyampaikannya kurang tepat seperti itu. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.